Monet Institute. Kali ini kita bakal ngomongin tentang toleransi dengan salah satu representatif dari organisasi bernama Sabang Merauke. Mungkin di antara teman-teman udah banyak yang tahu juga sih Sabang Merauke itu apa, tapi yang belum tahu stay tune di sini. Kita bakal ngomong sama Wildan Ramadhani, di mana dia adalah Engagement Community Manager if I'm not mistaken. Nanti kita bakal ngobrol seru sama beliau. Tapi sambil nunggu kedatangan Wildan Ramadhani, kita ini nggak tahu ya dia siapanya nih Ramadhani, kita akan tanyain next. Oh oke, okay. he's coming. Sebentar ya teman-teman. Aduh, tangan aku pendek. Oke, Sabang Merauke. Hai. Ada teman-teman dari DPD Pangan Banyumas. Apa kabar? Kapan-kapan kita kolaborasi yuk. Ya, kita sambil nunggu nih. Jadi, Wildan Ramadhani sebelum menjadi engagement manager di Sabang Merauke, beliau juga adalah salah satu tim pernah menjadi tim Indonesia Mengajar di Provinsi Riau. Ini salah satu programnya Pak Anies Baswedan sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian beliau juga pernah menjadi co-fasilitator untuk Perpus Seru Project. Ngapain aja di Perpus sampai seseru itu di luar Sumatera. Kemudian beliau juga pernah menjadi salah satu partisipan dari The Ship for the Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi dia pernah ke Jepang dalam waktu 3 bulan. Kita bakal nanya dia ngapain aja di sana. Kemudian pernah juga bekerja di salah satu BUMN ternama Pertamina, dan kenapa sekarang dia keluar dari Pertamina, let's see. Dan beliau juga pernah bekerja sebagai program asisten Sustainable Hand Woven Eco Textile Project, juga Quality Assurance di Yayasan Cita Tenun Indonesia. Jadi kayaknya dia pecinta kain nih. Dan yang terakhir, beliau pernah juga mendapatkan scholarship dari Indonesian Arts and Cultures. Dia pernah mendapatkan Indonesian Arts and Culture Scholarship dari Ministry of Foreign Affairs, Kemenlu, di tahun 2017. Jadi nanti kita dengan segala keberlimangan, kemampuan, dan latar belakang beliau, kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk berkolaborasi atau membuat karyanya di Sabang sampai Merauke. We are still waiting for him to come. Belum muncul nih, Will. Okay. Hai Wildan, aku sudah. Oh, oke. Okay. Hai. Hai, halo. Aduh, itu latar belakang kayaknya ini doang ya, Quran gitu ya, biar kelihatan religius atau gimana, mentang-mentang dari perwakilan Sabang Merauke gitu. Enggak, ini jadi lebih sebenarnya rak buku orang tua gitu. Jadi rak buku. Tapi nggak dibaca sama Wildan. Ada sih nitip-nitip buku 1-2 gitu. Oke. Wildan, sebelum aku nanya-nanya, karena tadi aku membuka pertanyaan dengan rak buku. Dan kamu bilang kamu baca 1 atau 2 buku. What was the last book that you have ever read? Aku tuh lagi baca Factfulness gitu sebenarnya. Apa itu? Karangan siapa? Karangannya siapa lupa gitu. Tapi intinya aku belum selesai baca bukunya gitu. Tapi di bab-bab awal itu tuh ngebahas tentang apa yang dilogikakan manusia selama ini tuh banyak salahnya gitu, klaim-klaim kayak gitu yang dilakukan manusia tuh ternyata banyak kurang tepatnya gitu. Nah sebenarnya aku belum bisa cerita banyak karena aku belum kelar kan bacanya gitu. Jadi itu masih satu buku yang masih ongoing proses lah. Gitu. Oke. Nah, beda ya, kalau orang Sabang Merauke goingnya baca buku ya, main akun, goingnya nonton drama Korea. Oh enggak, jangan salah. Aku juga lagi Kenapa? ongoing nonton startup kayak gitu. Oh, jadi kamu tim Nam Dosan atau Han Jepyong?
Nah, aku belum menentukan gitu. Belum itu. Belum. Kayaknya kamu harus sholat Ah, istikharah dulu sih. mungkin kali ya. Oke. Oke. Terus Wildan, tadi oh ya sebelumnya Mm, juga kita ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk teman-teman mm, di Sulbar ya yang sedang ya. mengalami Mm, gempa. Mudah-mudahan teman-teman di sana diberikan ketabahan dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. amin. Oke. Dan juga ini Amin. Kak Vera, Hmm. teman-teman di Banjarmasin itu. Ya, jadi Oh tadi kabar iya. terbaru Mm-mm. ada kebanjiran di Banjarmasin gitu. Oke, banjir. Semoga Oke. mm, semoga sih diberi kesabaran dan semoga segera teratasi ya. Mm, Amin, amin. Ini tahun baru berapa ya? Lembar ke 15. 15 dari Mm, 365 lembar, tapi banyak banget berita-berita yang kurang menyenangkan yang udah kita terima. Mudah-mudahan kita masih selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, amin. kita langsung nih ke topik pembicaranya. Tadi aku udah bacain Mm, sedikit banyak tentang dirimu nih, Wildan. Nah, kamu di sini aku baca dari hasil perkepoan aku, kamu pernah mendapatkan atau mengikuti program Indonesian Participating Youth, The Ship for mm. Southeast Asian and Japanese Youth Program di Jepang. Itu kamu ngapain di Jepang? Oh, Ketemu jadi Haruka JKT atau gimana? Harukanya mah di Indonesia ya, Oh gitu. iya Jadi ya, Haruka di Indonesia. jadi waktu itu program pertukaran pemuda gitu. Jadi Mm-mm, ini programnya antara negara Asia Tenggara dan Jepang. Jadi di mm-mm, setiap negara itu mengirimkan kurang lebih 28 delegasi gitu, pemuda dan pemudinya itu mm-mm. untuk mengikuti program pertukaran pelajar yang memang uh, goalnya adalah mutual understanding dan friendship kayak gitu. Nah, Oh. jadi kami dikirim ke Jepang, kemudian berkeliling negara Asia Tenggara, Hmm. dan kembali lagi ke Jepang kurang lebih 51 hari. Itu Hmm. kami menggunakan kapal pesiar gitu. Oh. Ya, Lu bukan nah ikut MLM kan? Naik kapal pesiar level diamond. bukan. Oh, bukan. Oke. Iya ya, bener-bener. Ya hampir mirip kayak gitu, tapi kayaknya kapal pesiarnya lebih mewah sih, kayak gitu. Kita, Oke. jadi kita di situ ketemu sama teman-teman baru, gitu, Hmm. teman-teman muda dari seluruh negara Asia Tenggara dan Jepang. Kita ada diskusi di atas kapal, kemudian kita ada Oh. homestay di Wow. jadi programnya itu on board sama off board kayak gitu. Jadi kalau on board itu di situ Oke. ada diskusi, kemudian Hmm. ada apa ya national presentation kayak gitu. Hmm. Mulai dari kita memberikan apa ya pengetahuan, kemudian Hmm. keterampilan terkait dengan negara kita gitu, memperkenalkan negara kita lah gitu, baik secara budaya, kemudian spirit kepemudaannya gitu, dan juga nanti waktu off board kayak gitu kita Hmm. itu homestay gitu, tinggal bersama keluarga angkat gitu Wow. selama Kayaknya kurang seru lebih 3 hari. banget. Hmm, Itu kayaknya seru-seru. Nanti aku bakal nanya-nanya lebih jauh lagi. Dan yang kedua nih, boleh aku boleh. Hmm. hasil perkepoan aku, kamu adalah Indonesian Arts and Culture Scholarship Awardee dari Kemenlu. Itu ngapain kamu di situ? Fotokopi? Kan biasanya gitu katanya. Iya sih, di berkas-berkas awal memang ada harus kewajiban fotokopi kayak gitu gitu. Oh iya. Fotokopi untuk aplikasi ya gitu. Oh Jadi iya, memang oke. gitu. Jadi program ini sebenarnya hampir sama dengan program sebelumnya yang tadi gitu. Hmm. Tapi ini programnya di Indonesia. Jadi Indonesia itu Oh. punya program diplomasi, soft diplomacy, Mm-mm. itu Mm-mm. mengundang anak-anak muda dari seluruh dunia untuk Mm-mm. belajar tentang kebudayaan dan kesenian Indonesia gitu. Oh, Jadi wow. setelah melalui seleksi terpilihlah Mm-mm. 60 kurang lebih 60 orang pemuda dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia gitu. Mm-mm. Kemudian kita dibagi di beberapa art center gitu di Indonesia. Nah, aku nih Oke. dapat di Bali gitu. Jadi aku salah Oh. satu wakil Indonesia. Jadi waktu Mm-mm. angkatanku di 2017 tuh ada 4 Pulau Jawanya satu, wakil Pulau Jawa satu, wakil Pulau Mm. Kalimantan satu, wakil Mm. Pulau Sulawesi satu, dan wakil Pulau Papua satu.
gitu. Jadi Oh. kami wakil dari Indonesia dan jadi peran kami ada dua nih, satu sebagai peserta dan satu lagi sebagai host kayak gitu. Dan kami dibagi di Wow. beberapa art center gitu. Dan kalau aku sendiri aku dapatnya di Bali gitu. Oke, oh itu benar-benar kayak pusatnya art ya, benar-benar literally Iya, art, the center of art. Terus Wildan, gitu. kalau misalnya menggabungkan dari pengalaman dirimu tadi Mm-mm. mendapatkan beberapa kesempatan untuk menjelajah Indonesia atau bertemu dengan beberapa orang yang apa Mm. yang non Indonesian juga gitu. Kira-kira nih ada fun fact seru nggak sih yang bisa di-share ke kita yang jarang kita tahu, di mana Indian itu bisa meningkatkan Mm. apa ya kayak level toleransi kita juga gitu. Yang jelas sih pasti ya. Jadi otomatis Hmm. itu semacam kawah candra di muka kita untuk Hmm. belajar tentang perbedaan gitu. Hmm. Perbedaannya levelnya sudah semakin kompleks gitu, bukan hanya soal suku kayak gitu, tapi udah Hmm. beda negara, beda selera makan, beda Hmm. kebudayaan kayak gitu. Hmm. Justru forum-forum yang aku ikuti itu memperkaya apa ya, memperkaya rasa rasa untuk memahami, rasa untuk berempati kepada orang-orang yang memang berbeda dari kita gitu. Jadi aku sih Oh. kalau secara apa ya, secara mental untuk menerima Hmm. perbedaan itu menurut aku lebih kaya gitu melalui program-program itu gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong perbedaan nih, kamu tim bubur diaduk atau enggak? Aku totally diaduk dan Oh my diaduknya god. radikal. Oh my god, gila. Sekerupuk-kerupuknya. Astagfirullahaladzim. Ada ini nih, grup geng bubur diaduk radikal. Kalau Iya, lebih milih mie goreng atau mie kuah? mie goreng. Tak Kok bisa terkalahkan sih. sih? Mie goreng pakai kuah? Mie, nggak mau. Mie Enggak goreng bisa. deh. Mie goreng dan Oke. jumlahnya jangan satu. Jumlahnya lebih dari Ah, satu. astagfirullahaladzim. Oke, Isana atau Raisa? Di sana. Kenapa Isana? Isyana itu lebih ada chill-nya gitu loh. Jadi dia punya musikalitas yang menurut aku sangat tinggi, tapi orangnya juga sangat chill. Terus Hmm? orangnya seru juga gitu. Jadi menurut aku lebih oke Isyana sih. Kalau harus milih ya. Oke. Ayu Kartika Dewi atau Putri Tanjung? Pertanyaannya kenapa kayak gini sih? Yang tiga awal pemanasan. Ini kayak pamungkasnya. Ayu Kartika Dewi. Oke, kenapa? Karena bentar lagi gue mau live sama dia. Jadi tolong ya CXO Media, kawan-kawan kerja sama lah sama Sabang Merauke dan juga Amanat Institute ya, biar kita lebih milih Putri Tanjung daripada Ayu Kartika Oh Dewi. gitu ya. Aduh, gue nggak berani ngeluarin statement itu ya. Oke, oke. Terus Wildan, ceritain dong Ah, sebenarnya kalau teman-teman mungkin bisa udah langsung tahu sih kayak Sabang Merauke itu apa di websitenya hmm, cukup terlihat jelas. Tapi kalau misalnya nih lo lagi pitching hmm. sama investor dan lo lagi ketemu sama seseorang dalam lift dan lo cuma bisa pitching dalam waktu 1 menit, kira-kira bisa nggak jelasin dalam Wah. 1 menit Sabang Merauke itu apa? Jadi gue akan mengawali. Terima kasih atas pertanyaannya, gitu ya. Haji Saya Ujang boleh banget. menjawab pakai saya boleh menjawab pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin Gimana gimana? eh, beberapa mungkin sudah ada yang tahu juga gitu, tapi mungkin ini selalu kita ulang-ulang ya. Jadi Sabang Merauke itu Hmm. sebenarnya akronim Kak Vera. Itu Oh, akronim dari 1.000 anak bangsa merantau untuk kembali. hmm. Gitu. Jadi ini tuh Oh, Sabang oke. Merauke itu program yang Hmm. memang mendorong eh, program yang mendorong para generasi muda untuk merayakan dan melindungi keragaman. Gitu. Oke. Ini Satu satu menit ya, menitnya cukup masih ada cukup. ya? Udah Gitu. udah cukup. Ini investornya udah sebagai dari pihak East Ventures ya udah keburu keluar. Oh gitu Buru-buru ya. mesen Gojek.
Oh, oke. Tapi kalau misalnya kan banyak banget ya programnya, Nah, kalau yang aku sering lihat atau yang sering masuk televisi itu ketika ada anak dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, they have to stay in a one family yang memiliki apa? Latar budaya atau latar belakang yang berbeda juga, tapi boleh dijelasin lebih spesifik nggak? Gimana sih kok ide itu bisa muncul gitu? oke, jadi Sabang Merauke itu sebelum adanya COVID-19 ya, itu program Mm-mm, reguler kita dari tahun 2013 itu mm-mm, memang programnya pertukaran pelajar gitu. Jadi kita mm-mm, mendatangkan adik-adik dari seluruh daerah di Indonesia gitu, mm-mm. adik-adik SMP nih gitu, adik-adik SMP Harus SMP. untuk harus SMP kayak gitu. Oke. Kenapa SMP? Nanti dulu ya, Nanti. gitu jawabannya. Oke, baru udah tahu pertanyaannya. Oke, terus gimana? Gitu. Jadi kita ngedatengin mereka ke Jakarta Mm-mm. untuk ngikutin program selama kurang lebih 3 minggu gitu. Dan Tiga tinggal minggu. bersama Oke. keluarga angkat yang beda etnis dan atau agama gitu. Jadi kadang agamanya Oke. sama nih, sama-sama Oh, Muslim, tapi mm-mm. etnisnya beda gitu. Jadi misalnya anaknya nanti adiknya itu Batak misalnya gitu. Nah terus yang jadi Oh. keluarganya ini misalnya Bugis Mm-mm. gitu. Nah itu kan juga udah beda Oh. tuh gitu meskipun Mm-mm. agamanya sama tapi beda suku Mm-mm. nah, gitu atau yang kita juga sering banget apa ya menggandengkan kayak gitu juga yang berbeda udah berbeda agama berbeda etnis pula kayak gitu. Waduh. Mm-mm, Wow. gitu. Jadi misalnya nih adiknya suku Dayak gitu ya suku Dayak Mm-mm. kemudian agamanya Kristen, terus kita Mm-mm. pilihkan orang tua misalnya suku Jawa gitu, yang agamanya Hindu gitu misalnya. Wow. Nah, Pertanyaannya ini nggak uh, pernah ada konflik nggak sih dengan kayak sangat bertolak belakang seperti itu? justru sebenarnya kalau konflik itu tidak apa ya hal yang sangat wajar ya. Mm-mm. Orang baru pertama Mm-mm. kali ketemu kayak gitu kan, paling kenalnya juga dari dokumen gitu yang kita bagikan. Mm-mm. Oh ini anaknya namanya X, kemudian sekolahnya di sini, asalnya dari sini gitu. Tapi ketika Mm-mm. tatap muka aja, yang jelas konflik itu pasti ada gitu. Tapi kadar konfliknya itu kan beda-beda ya, dan jenis konfliknya juga Mm-mm. beda-beda. Ada yang konfliknya sama makanan gitu. Oh iya, itu udah pasti sih. Uh, udah pasti kan kayak gitu. Jadi kayak Mm-mm. dia mungkin yang sehari-hari makannya gandum misalnya kayak gitu, Mm-mm. gandum atau misalnya sehari-harinya makan papeda gitu. Kemudian waktu ke Jakarta, dia harus mencoba berbagai macam makanan, kayak gitu kan. Mulai Iya sih. dari capcay, kemudian mulai Hmm. dari junk food misalnya kayak gitu. Oh Mungkin iya. suatu itu juga bagian dari konflik gitu kan. Hmm. Tuh. Jadi Tapi ngomongin uh, oke, go ahead, silakan. jadi konflik itu yang justru menjadi sarana untuk pembelajaran satu sama lain. Jadi yang belajar sebenarnya bukan hanya adiknya saja sebagai peserta, Hmm. tapi juga ada juga orang tuanya sebagai keluarga angkat. Itu juga belajar gitu bagaimana Hmm. mentreatment uh, anaknya kayak gitu, anak barunya ini gitu kan. Oke. Jadi emang benar-benar kalau ngomongin toleransi di Indonesia itu tadi ya benar ya, nggak cuman Hmm. agama, bahkan internal dalam agama pun, kalau mungkin karena saya memakai hijab beragama Islam, kita Hmm. beda, yang satu pakai kunut sholat subuhnya, yang satu enggak. Bahkan tadi ada tim bubur diaduk radikal ya, karena Iya, ngaduknya sampai keropok-keropoknya, sedangkan saya itu kayak bubur tuh harus cantik, baru bisa dimakan lucu-lucuan. iya. Tapi Terus kan sebenarnya tadi nggak kenapa masalah kenapa? juga gitu kan. Enggak, Maksudnya di dunia nyata sebenarnya juga nggak masalah gitu ketika kita betul. berbeda gitu kan, berbeda pilihan kayak gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi seringnya memang apa ya dunia di level nasional itu tuh sering banget ini jadi bahan gorengan yang kayaknya Iya sih. dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu tuh kayak nggak berhenti gitu loh, nggak selesai gitu. Hmm. Jadi kadang apa ya lucu juga gitu kan ya. Ya sih, makanya kalau kayak nonton di TV tuh kayaknya seluruh Indonesia begitu, padahal mungkin
ya sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, di setiap tempat di dunia pun pasti Mm-mm. ada konflik, tapi di setiap tempat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk di Mm-mm. Indonesia pun ya ada banget yang damai-damai aja. By the way, tadi kamu ngomong katanya Mm-mm. harus anak SMP, salah satu peserta Mm-mm. untuk kegiatan Sabang Merauke offline Mm-mm. sebelum pandemik. Dan kedua, menginapnya itu 3 minggu. Adakah perhitungan khusus atau riset khusus kenapa sampai keluar harus SMP dan kenapa harus 3 minggu? Atau misalnya di atas 3 minggu langsung jadi Mm-mm. anak angkat mungkin ya, keenakan. Atau Kalau tiga gimana? minggu bukan anak angkat, anak kos. Anak kos, Gitu. iya dia kayaknya bukan ikutan Sabang Merauke, dia mau tes CPNS kayaknya. Nyari tuh. Ya. Jadi pertanyaan Gimana pertama, gimana? kenapa anak SMP gitu ya? Jadi Mm-mm. SMP ini kan usia-usia transisi ya, antara dia sudah mulai Oh. meninggalkan masa kecil gitu kan di usia-usia Mm-mm. SD gitu, sama dia beranjak ke usia dewasa gitu. Dulu sih pernah Mm. baca di psikologi ini disebut dengan masa usia-usia moral judgment kayak gitu. Jadi Apa tuh ketika moral judgment? jadi ketika kita menanamkan dia hal-hal yang baik kayak gitu, Mm-mm. dia akan banyak apa ya, banyak menerima apa ya, menerima dan terinspirasi sama hal-hal baik tersebut. Begitu juga dengan Oh. kebalikannya gitu. Makanya kan kadang-kadang kenakalan remaja itu dimulai dari SMP gitu ya. Oh Kalaupun iya ya. ada yang memulai dari SD, itu tuh SMP ini akan menjadi puncak-puncaknya gitu kan. Mulai belajar bolos kayak gitu, mulai Iya sih. belajar nyontek gitu. Ini Hmm. sebenarnya cerita pribadi sih ya. Pribadi ya, bahkan baru mau nanya, kayaknya bukan masa-masa SMP anak Indonesia, tapi masa SMP Wildan Ramadhani. Gitu. Jadi Oh, oke. kayak Hah? nah dari penelitian itu, dari pertimbangan itu Hmm. kita berpikir bahwa oh kalau anak SMA ini kematangan nih kayak gitu. Kalau anak SD terlalu Oh, oke. kecil gitu. Anak SMP ini yang usia paling pas kayak Pas. gitu. Gitu. Dan Oh, kenapa oke. tadi pertanyaannya tiga Tiga minggu? minggu? Mm-mm. Karena sebenarnya kita ngambil momen liburan sekolah. Oh, oh iya bener ya. Hmm, Rata-rata. liburan sekolah kenaikan kelas gitu kan. Hmm, Gitu. oke. Tapi Jadi kalau pas sebenarnya tiga sih minggu. liburannya sih sebenarnya 2 minggu kayak gitu. Tapi Mm-mm. kalau 2 minggu terlalu ini, terlalu apa? Terlalu kurang lah kayak gitu ya. Jadi Terlalu kalau tiga padat minggu ya. tuh, gitu. Kalau 3 minggu tuh kita bikin kurikulumnya juga ngesetnya lebih enak gitu. Minggu pertama Mm-mm. apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa gitu. Oke, terus itu kan ngomongin yang sebelum pandemi ya, offline. Hmm. Nah, sekarang setelah pandemi, kayaknya banyak acara online nih dari Sabang Merauke. Sesuai dari Hmm. pertanyaan Anavi 285 akunnya, Kak, kapan ada acara Sabang Merauke offline? Kayak damai dalam harmoni gitu deh. Oh, gua tuh kalau kebayang damai dalam harmoni itu kebayangnya jadi acara-acara minggu siang di TV One itu nggak sih? Dari Sarung Ladimor ya. Nyebut merek, ayo dong. Ayo Sarung Ladimor, sama Net Institute kita. Loh, gitu Kan. kan. Jadi Gimana, sebenarnya gimana, gimana. pertanyaannya kapan ada program offline lagi gitu. Kita tergantung ya, maksudnya pandemi ini kan kita juga belum tahu selesainya kapan gitu kan. Tapi yang jelas tahun lalu dan tahun ini kita akan mengambil resiko untuk tetap melaksanakan program online kayak gitu. Karena kalau misalnya program Hmm, offline itu resikonya terlalu tinggi gitu. iya sih. Jadi ya kita sama-sama berdoa lah semoga corona di Indonesia ini juga segera uh, pergi gitu kan ya. Jadi Mm-mm. ada ini nih, ada anekdot Kak Viera Apa? gitu. Jadi Apa, apa? bulan Maret besok itu kan Mm-mm. corona ulang tahun nih gitu. Ulang tahun Anniversary-an aku sama Corona. 1 tahun, tapi kita semua berdoa semoga dia tidak panjang umur gitu kan. Iya sih, bener sih ini anniversary-an, tapi jangan lama-lama deh Corona. Ya Iya, Allah, udah ada jadi vaksinnya juga sih, mudah-mudahan ya. amin. Jadi semoga Oke. inilah kita juga semakin sadar, kita tetap terus harus semangat gitu kan. Ya kita semua Oh, tahu bahwa corona ini melelahkan gitu kan ya.
Pasti, Jadi kalau pasti banget dong. istilahnya teman-teman pandemic talks itu bilangnya itu Mm-mm. kita tuh sudah pada tahap pandemic fatigue gitu. Oh, jadi apa Jadi tuh? Aku ngerti sih kalau literally pandemic is uh, this, fatigue is this. Gitu. Tapi kalau pandemic fatigue jadi itu apa? kelelahan gitu. Jadi kelelahan merespon pandemi kayak gitu. Dulu kan kita semangat banget tuh, Oh. masih Mm-mm. semprot kayak gitu kan. Mm-mm. Pakai masker, kemudian masih Mm-mm. bener-bener masih patuh lah untuk stay at home kayak gitu kan. Betul. Kalau sekarang semakin ke sini uh, kita mengira gitu, banyak orang mungkin mengira ya bahwa ganti Mm. tahun coronanya juga udah selesai gitu, padahal Mm. belum gitu Belum. kan. Iya Uh, sih. Kalau dulu kan semprotnya badan ya, kalau sekarang langsung di Twitter nyemprot orang-orang yang suka itu mungkin berkumpul. dampak kelelahan kali ya. Iya ya capek kali ya. Udahlah gue di Twitter aja deh ngomel-ngomel. Uh, no droplet Oke. kan. Oh, droplet. Iya, dropletnya di Uh, depan handphone dia ya. Karena iya. kan pakai Twitter ya. Gue kesel banget. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga Hmm, nih dari Gilang nih. Ketika melakukan program offline Sabang Merauke, ada nggak hmm, fakta unik tentang toleransi Indonesia yang nggak kita tahu hmm. selama Wildan mengerjakan kurikulum atau bekerja sama dengan adik-adik yang terpilih ketika masih dalam program offline? Oke, jadi kalau sebenarnya sih ini cerita dari adik-adiknya sendiri ya, gitu. Yang memang Mm-mm. ya day to day-nya itu langsung tinggal bersama keluarga angkat kayak gitu. Terus dia Mm-mm. menceritakan kan gitu. Banyak sekali cerita-cerita yang mungkin bagi kita lucu kali ya, tapi itu real Mm-mm. gitu. Misalnya kayak, Kak, aku tuh Apa-apa? baru tahu ya kayak gitu. Ternyata orang Kristen gitu, itu tuh Mm-mm. makan nasi juga gitu. Gitu. Gue ketawa salah gak sih? Gue kayak ini ya, langsung kayak gila gue anti toleransi banget. Sebenarnya sih nggak masalah. Apa ya, maksudnya kayak ya memang itu bagi kita lucu gitu kan, karena Tapi buat mungkin mereka itu ya. kita bagi mereka ini adalah pengetahuan baru. Oh, gue baru Hmm. tahu kayak gitu. Kalau Hmm. ternyata Hmm. orang di luar Islam kayak gitu misalnya Hmm. Hmm. waktu Hmm. itu juga juga makan nasi, makan sayur gitu, bukan hanya Wow. makan babi gitu kan ya, gitu. Jadi Iya sih. Buat kita itu ketawa, tapi buat teman-teman yang memang kayak bekerja dalam dunia toleransi, it's a big alert. Hal sesimpel itu iya. pun Mm-mm. bisa terjadi gitu ya. Terus ada lagi Iya, nggak? Ada lagi betul. nggak? Terus dari orang tuanya nih gitu. Mm-mm. Oh, dari orang tuanya juga baru tahu kayak gitu. Jadi orang tuanya ini Muslim, gitu. Keluarganya tuh Mm-mm. Muslim. Kemudian dia dapat peserta atau anak angkat itu Hindu, gitu. Jadi Oke. kalau Muslim itu kan bangun pagi untuk sholat subuh gitu ya. Mm-mm. Eh, gitu. Terus tiba-tiba waktu subuh itu si anaknya ini juga bangun gitu. Si Mm-mm. anaknya itu juga bangun, terus ditanya saat itu sama orang tuanya, loh, kok kamu udah bangun, mau ngapain gitu. Iya, mau ngapain? Dia bilang mau sembahyang kayak gitu. Jadi kan kalau di Hindu itu kan ada sembahyang pagi ya. Oh, oh iya, Uh, jadi benar. kalau misalnya teman-teman Mm-mm. liburan ke Bali, uh, Mm-mm. jam 6 pagi, kalau nggak salah jam 6 pagi sama jam 6 sore itu, kalau di TV Mm-mm. Bali, di Bali TV, itu biasanya ada kayak kalau di kita tuh ada azan gitu Azannya loh. ya. Oh, iya iya Kalau iya benar di benar benar Hindu itu benar. kan ada kayak pembacaan doa-doa gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sembahyang pagi di Hindu tuh juga ada ternyata gitu. Nah dari situ Pembelajaran baru juga ya. hmm, Terus terus. dari situ akhirnya si orang tuanya ini kalau setiap subuh dia udah tahu gitu. Yang bangun ini adalah dua dua entitas gitu kan. Si keluarga Muslim Wow. ini dan si anak Mm-mm. ini gitu, untuk si anak ini untuk sembahyang, satunya untuk sholat subuh gitu. Dan itu Oh, sebenarnya oke. Wah. itu sedikit banget cerita dari banyak banyak cerita yang apa ya, membukakan mata kita lah bahwa ternyata tuh Mm. eh, belajar perbedaan itu tuh yang selama ini kita pelajari di buku, di Mm-mm. bangku sekolah itu tuh ternyata memang kalau di dunia nyata itu menjadi hal yang menakjubkan gitu kan. Betul. Gitu. Hal Makanya sesimpel yang tadi orang Kristen juga nggak cuma makan babi loh, makan nasi juga.
Gitu kan. Jadi makanya Sabang Merauke itu yang jadi spiritnya Sabang Merauke gitu. Karena Sabang Merauke percaya toleransi itu tidak cukup hanya diajarkan, tapi toleransi itu harus dialami dan dirasakan. Wow. Wah, udah ini kalau aku anak zaman sekarang mah quote of the day. Fotonya tapi tetap Gitu ya. cewek lagi gini, tapi captionnya itu. Jadi Oh antara gitu foto ya. sama caption gak nyambung. Terus soalnya quote-nya Sebenarnya bagus banget. Oh, apa? nyambung gitu. Nyambungnya disambung-sambungin sebenarnya gitu. Jadi nyambungnya Ya, itu supaya si jadi oh ini loh maksudnya style gue kayak gitu. Lo pasti punya style oke. sendiri gitu. Oke, ini style Jadi ya aku. Stylenya apa? ah, Toleransi summer 2021. Kayak tetap koleksi ya. fashion. Ah, Oke, terus juga nih ada pertanyaan lagi nih dari Fami 17. Tadi kan karena kita lagi ada pandemi, hmm, ada kegiatan si Sabang Merauke ini jadi hmm. banyak yang online. Tapi sekarang dia melihat banyak komen-komen netizen yang tidak apa ya, yang intoleransi tersendiri. Maksudnya kok orang ini harusnya kebayangnya kalau ngomongin Hmm, situasi ideal kan nggak ketemu berarti nilai toleransi berkurang ya karena jarang hmm. bertemu. Tapi sekarang malah udah jarang bertemu tapi nilai intoleransi malah makin tinggi-tinggi aja tuh, malah makin menjadi. What do you think about Hmm. it as part of Sabang Merauke? Kalau menurut aku eh, mau offline mau online itu sebenarnya bukan jadi apa ya, bukan jadi indikator Hmm. kalau misalnya online tingkat intoleransinya bakal tinggi, kalau offline kemudian bisa. Jadi ini bukan indikator yang bisa digunakan gitu untuk menilai Oh, tinggi rendahnya tingkat intoleransi, karena sebenarnya hmm. intoleransi itu muncul dalam wujud apapun kayak gitu. Hmm. Mau mediumnya Oke. nanti online, mau mediumnya Hmm. offline, kayak gitu pasti Hmm. ada celah untuk munculnya tindak intoleransi kayak gitu. Hmm. Jadi menurut aku kayak eh, menurut aku kitanya juga harus waspada gitu. Apapun mediumnya, kita harus Hmm. aware bahwa potensi intoleransi itu selalu ada. Dan ini yang Oke. kewaspadaan ini yang akan Hmm. mempengaruhi kita bagaimana cara menghadapi gitu. Akhirnya bagaimana cara Oke. merespon. Kalau offline gimana, kalau online gimana gitu kan. Nah, Oke. dan varian-variannya pun juga semakin banyak gitu, Hmm. Kafir Hmm. gitu. Jadi kayak misalnya sekarang nih di era pandemi kayak gitu, ada Hmm. varian intoleransi baru, yaitu stigma Hmm. sosial, stigma negatif pada teman-teman penyintas COVID, Ah, iya benar-benar benar. Kayak kalau ya habis kena kan? COVID tuh Hmm, gimana gitu ya. Padahal ya iya, siapa juga padahal sebenarnya bisa. yang mau kena ya. Dan sebenarnya setiap orang punya potensi buat Ah, buat iya. terpapar gitu kan. Hmm. 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 Jadi tapi kita saat ini belum kena kayak gitu kan. Jadi mungkin kita Hmm. bisa dengan mudahnya memberikan stigma terhadap teman-teman penyintas COVID kayak gitu. Tapi kan Oke. sebenarnya mereka Hmm. juga ketika mereka sudah dinyatakan sembuh, mereka juga bisa Hmm. melanjutkan kembali aktivitas gitu kan. Iya sih, betul. Oke, terus ini ada pertanyaan nih, karena tadi melanjutkan pembicaraan tentang sikap intoleransi di dalam dunia per-onlinean. Dari Damar Komodo, Kak, minta 3 tips dong untuk ngadepin cuitan jahat dari netizen. Sebenarnya ini jadi ajang pembelajaran buat kita gitu kan ya. Oh, oke. Uh, buat kita untuk belajar gimana ngembangin berpikir kritis sama empati gitu. Oh, Jadi oke. ketika misalnya ada netizen ceritanya agak meresahkan gitu ya, atau Mm-mm. agak apa ya nyakitin gitu ya, Mm-mm. itu kalau misalnya kita punya kemampuan berpikir kritis gitu, Mm-mm. jadiin aja ini ajang pembelajaran buat teman-teman gitu. Yang pertama kita harus tahu dia siapa gitu, Hmm, latar belakangnya oke. apa kayak gitu. Oke. Ketika dia memberikan komentar itu Mm-mm. konteksnya apa gitu. Apakah Mm. konteksnya misalnya dia sebagai orang yang pernah menjadi korban misalnya, Oh iya sih. atau konteksnya dia dulu adalah orang yang saudaranya misalnya dulu pernah
juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi Hmm. konteks ini juga sebenarnya kita harus pahami gitu. Oh, setuju Tuh, sih. Itu konteks. ada, uh, ya sih. Biasanya orang yang jadi uh, omongannya nyelekit, biasanya dulunya sering nah diselekitin bisa juga. jadi, Ya. bisa jadi kan. Kadang Mm, kita udah terbawa emosi dulu buat langsung mm, ngebalesin kayak gitu. mm, Akhirnya mm, ya mm, mm. tweet war kayak gitu kan. Jadi Iya kayak sih. comment war kayak itu terjadi gitu. Mm. Jadi, nah, kenapa kita nggak membuat ini jadi ajang pembelajaran buat kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan empati kita, kayak gitu. Oke, iya sih. Jadi beda ya kalau anak Sabang Merauke ada yang tweet war langsung ini sarana berpikir kritis ya. Kalau aku kan langsung ya, aku mau ikutan. Ini ajang aku menunjukkan diri aku. Oh gitu ya, langsung ini Padahal ya, gak join langsung gitu ya. dong, langsung join. Ini kamu Eh, orangnya milih Blackpink apa Twice? Saatnya aku memilih Saatnya BTS biar Indonesia tambah rame. di luar pilihan gitu ya. Dan juga sebenarnya Ini. ada juga nih Kak gitu yang Kenapa kenapa? skill yang mungkin bisa kita gunakan sebagai jadi forum-forum kayak yang netizen julid, kemudian tweet war itu tuh coba deh teman-teman refleksikan kayak gitu. Jadi ini juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mindful gitu. Iya Maksudnya kan? maksudnya apa tuh? Gimana Jadi gini, gimana? eh Contoh kasus langsung. contoh kasus misalnya ya, Mm. soal vaksin deh kemarin. Oke. Soal vaksin, Seru-seru. Ya. soal Raffi Ahmad misalnya gitu kan. Uduh, seru banget Gitu. nih. Kamu Nah, tim kan Sherina apa tim Raffi Ahmad? Tadi udah ya tim Isana udah pasti. tim Loganku tim Isyana Isa. gitu. Oke, Gue lebih terus ke gimana? tim Pak Eh, Triawan sih. Pak Tirawan ya Triawan Munaf. Allah. Munaf itu Gitu. itunya ya bosnya ya. Jadi, Bos dari Indika ya. Oke, kan. bukan. Oh, Jadi bukan, oke. ini kan jadi apa ya, permasalahan yang menurut aku di satu sisi netizen jadi kayak wow, emosinya semakin apa ya, emosinya juga semakin terpancing gitu kan. Wah, Raffi ini gila ya, udah dikasih kesempatan buat vaksin Mm-mm. yang pertama gitu kan, sebuah apa Mm-mm. ya, sebuah kesempatan yang langka gitu kan. Mm-mm. Kemudian setelah vaksin ternyata eh, dia ini maksudnya nongkrong gitu. Nah, Iya. kita tahu nggak, misalnya ternyata kan ada juga klarifikasi dari Raffi Ahmad bahwa saat itu dia tetap menjaga protokol kesehatan. Cuman Mm. uh, waktu itu tuh dia lagi makan gitu kan, lagi makan, Oh, jadi ya harus otomatis buka masker lah pasti kayak bukan. gitu kan. Gitu. Tapi di sisi lain bilang bahwa ya nggak bisa gitu, gini. Nah, ini kan Iya, iya. uh, di satu sisi Mm. ada tweetan dari Serina juga kan soal Mm-mm. uh, lo kenapa sih dipilih jadi penerima vaksin pertama, karena follower lo banyak gitu, jadi please be Iya. consistent kayak gitu kan. Betul, Gitu. betul. Nah, ini sebenarnya pilihannya jadi kayak tadi akhirnya, jadi kayak Kak Fira ngasih pilihan ke aku, jadi kamu tim Mm. Raffi atau tim Serina gitu. Oke. Jadi opsinya itu cuman antara hitam atau Mm. putih kayak gitu. Putih, oke. Gitu. Siap, Kan setuju. sebenarnya ketika kita belajar untuk mindful, ini sebenarnya masalahnya Mm-mm. apa sih gitu. Oh, masalahnya tuh ternyata meskipun kita divaksin, kita tuh masih tetap wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M kayak gitu. Mm. Tapi saat itu Oke. konteksnya dia diajak foto kayak gitu, atau diajak foto pas Mm. lagi makan kayak gitu. Makan. Jadi kan Oke. orang juga Bener kalau sih, makan bener. dilepaskan kayak gitu. Nah, Yes. ini tuh kayak masalah-masalah yang banyak banget terjadi Mm-mm. karena hal-hal seperti ini tuh, ini Mm. sebenarnya bisa jadi ajang pembelajaran buat kita untuk Mm. lebih lebih mindful merespon kayak gitu. Mm-mm. Gitu. Terus lebih kritis dan juga mungkin lebih empati gitu. Iya sih. Empatinya adalah oh ya, jadi orang tuh, jadi kan ini sebenarnya otomatis sebagai sumber awareness ya kayak gitu, bahwa oh Mm. ternyata meskipun sudah divaksin tidak berarti kita kebal gitu kan. Betul. Gitu. Itu sebenarnya pesan moralnya itu ya, tapi orang-orang ambil itu lebih kayak, Raffi Ahmad ini gimana sih Serina gini-gini juga gitu.
Itu Iya. ada program Sabang Merauke buat yang di atas 20 tahun nggak? Kayaknya gue mau ikutan nih. Kayaknya toleransi gue jelek banget. Nah, itu Lihat tweet lo, sebenarnya bawaannya pengen ikutan. itu nyambung sama program kita gitu, program online Hmm, kita gitu. Jadi kan kita shifting dari oke. offline ke online nih gitu. Mm-mm. Nah, online ini kan challenge-nya juga tidak kalah berat ya dengan Betul. offline kayak gitu. Bagaimana kita mengenali itu hoax atau enggak gitu, bagaimana kita Betul. merespon tapi Mm-mm. tidak menyakiti gitu, merespon yang tanggung Mm. jawab gitu. Makanya kita bikin kelas berpikir kritis dan empati untuk anak-anak muda gitu. Nah, Oke. nama Anak-anak kelasnya itu di atas 25 masih muda nggak sih? masih Anak sebenarnya ayam, weh. 60. Ya sebenarnya kan kalau Hmm. apa maksudnya, aduh gue jadi bingung tadi. Jadi intinya kita bikin kelas itu gitu kan. Intinya kita bikin kelas Mm-mm. itu namanya kelas akal budi gitu. Oh Jadi iya, kita iya. Aku kita bikin dua kelas nih. Yang pertama kelasnya Mm. untuk anak-anak SMP gitu. Mm-mm. Itu namanya Mm-mm. Boba, belajar online bareng Boba? Sarden Merauke. Iya, Oh, dikira Boba. boba. Satu lagi apa? Satu Nama lagi kelasnya? kelas kelas akal Kopi budi. gula apa? Oh, kirain kopi gula susu aren. Boba. Karena ini ya, Boba Oh, ya. boba. Terus apa perbedaannya secara spesifik di antara Kalau dua kelas yang hmm, diselenggarakan tersebut? sebenarnya kelas ini sama ngomongin tentang berpikir kritis dan empati di tengah pandemi gitu. Cuman yang Boba ini buat anak SMP, kalau yang kelas akal Mm-mm. budi ini buat anak SMA dan mahasiswa. Oh, oke. Jadi dari umurnya ya, yang Mm-mm. ini. Oke. Karena kan kita memang punya visi misi untuk mendorong generasi muda gitu kan untuk merayakan dan melindungi keragaman. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus punya kemampuan berpikir kritis kayak gitu Oke. dan Wah, ini empati. aku pengen nanya deh. Kan ada ya satu penelitian, aduh, astagfirullah, aku lupa di mana, cuman ada yang bilang semakin tinggi level pendidikan seseorang, maka semakin tinggi level toleransinya. Itu kayak ini pertanyaan IELTS writing test tuh ya. Seberapa setujukah apa ya? How much do you agree with the statement? And please give us the reason. Put in 250 words and write it below. Iya ya. Jadi nanti ujung-ujungnya conclusion ya. Iya, conclusion ada body text sama pembukaan. Setuju nggak sih? Aduh. Karena ternyata banyak juga loh orang-orang yang kalau kita lihat di televisi mereka berpendidikan yang sangat tinggi atau mungkin Hmm. mungkin karena si Amanat Institute ini kan salah satu program untuk pembelajaran anak muda terutama dalam bidang politik. Kita lihat loh politisi-politisi itu mereka punya very high level of education tapi ketika mengeluarkan statement ternyata banyak yang cukup intoleran. What do you think about it, Wildan? Oke, kalau menurut aku sih penelitiannya dulu ini siapa yang Mm-mm. bikin kayak gitu. Kemudian Oh, oke. indikasi-indikasi menentukan bahwa relevansi antara tingkat pendidikan dengan tingkat toleransi Toleransi. seseorang itu diukurnya seperti apa, pakai metode apa, gitu kan. Jadi sebenarnya komponennya Hmm. banyak banget yang harus dipertanyakan dari statement dari Kak Vera tadi, gitu kan, dari Hmm. penelitian itu, gitu. Karena Mm-mm. mungkin konteksnya toleransi terhadap apa, kayak gitu kan. Sebenarnya variannya Iya. banyak banget, gitu. Tapi basically kalau secara general, Mm-mm. aku sih nggak setuju ya, kayak gitu. Oh, kenapa? Kenapa nggak Ah, setuju? aku nggak setuju karena menurut aku orang eh, apa ya, orang yang punya jiwa toleran kayak gitu tuh tidak diukur dengan tidak apa ya, tidak relevan dengan jika diukur dengan tingkat pendidikannya gitu. Jadi kadang Oh. mungkin dia memang cuman lulusan, misalnya bukan cuman ya, Mm. mungkin dia memang lulusan SMA kayak gitu untuk memilih Mm-mm. memilih untuk lulus SMA dan tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan kayak gitu. Tapi dia punya Mm. pengalaman yang luar biasa terhadap perbedaan. Gitu. Bagaimana dia Oh. bagaimana dia banyak bertemu orang, bagaimana dia Mm-mm. akhirnya apa ya me, apa ya me,
mendapatkan nilai-nilai dalam kehidupan dia untuk misalnya cara menghargai orang seperti ini, cara berpendapat seperti ini kayak gitu. Jadi menurut aku dunia ini kan tempat pembelajarannya banyak sekali gitu. Tidak hanya di bangku sekolah gitu. Dan ini sebenarnya relevan dengan spiritnya Sabang Merauke gitu, bahwa toleransi itu tidak cukup hanya diajarkan. Kalau misalnya tapi harus dirasakan. Tapi harus dialami dan dirasakan gitu. Siapa tahu memang dia tidak bisa mengecap yang diajarkan tadi gitu, tapi dia mendapat mendapat level mengalami dan merasakan toleransi jauh lebih tinggi, dan itu tidak menutup kemungkinan gitu. Itu Tapi pendapatku. Ini personal statement, dan aku menanyakan dengan segala pemikiran aku yang sangat receh banget, yang bego banget, yang bodoh banget. Kan banyak ya kalau orang-orang lulusan pondok pesantren itu ketika mereka melakukan kayak lanjut pendidikan, walaupun nggak semuanya ya, aku tidak mengeneralisir, mereka kembali ke lingkungan yang homogen. Walaupun nggak semuanya. Menurut Wildan itu gimana? Maksudnya aku sempat mikir kenapa ya nggak mereka ditaruh di tempat yang lebih heterogen. Nggak hanya ponpes ya, mungkin karena kita di negara yang bermayoritas Islam ya. Mungkin di Amerika pun yang misalnya lulusan dari satu tempat itu ditaruhnya tuh harus di tempat yang ketika ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka di lingkungan yang homogen lagi gitu. Itu gimana ya, Wildan? Ini pertanyaan personal ya, aduh buat teman-teman yang followers kalau mau nyerang akun pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau perbedaan, aku tuh tidak begitu yakin bahwa lingkungan yang homogen itu literally homogen kayak gitu. Pasti akan ada aspek-aspek perbedaan kayak gitu. Misalnya preferensi terhadap makanan deh kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kayak bagaimana menumbuhkan jiwa toleransi, kemudian bagaimana memahami dan menghargai orang lain, itu kan sebenarnya bisa kita pelajari dan kita praktekkan dalam keseharian kita gitu. Bagaimana ketika misalnya di pesantren gitu ya, orang kan juga mungkin seluruhnya Islam mungkin gitu ya, tapi kan mereka terdiri dari datang dari keluarga yang berbeda-beda. Iya sih, ya benar-benar. Yang akhirnya nilai-nilai yang dibawa pun juga berbeda-beda. Iya, setuju, iya sih. Jadi ya sehomogennya sesuatu itu pasti heterogen. Itu gimana ya buatnya gitu. ya? Duh, gue nggak bisa buat caption. Gue juga maksud gue itu. Jadi gue nggak yakin bahwa sesuatu yang homogen itu sebenarnya literally homogen kayak gitu. Lalu pasti ada celah perbedaan. Betul, setuju. Karena kita kan manusia gitu kan, manusia dan pada dasarnya manusia itu adalah unik dan berbeda. Setuju sih. Mau kita satu organisasi, mau kita bahkan kita satu keluarga. Gini deh, satu rahim itu kan juga beda sidik jarinya aja beda ya. Iya, dari fisik. Jadi ya menurut aku selalu ada celah untuk belajar menerima perbedaan. Oke, siap. Oke, Wildan, ini ada 3 pertanyaan. Jadi ini aku langsung aja, takut keburu waktunya. Tiba-tiba kadang tuh gitu tuh IG live lagi seru-serunya, bret aja mati. IG gimana nih, makbuk kebak? WhatsApp aja diurusin. Gini. Yang pertama dari Jordi Satria nih. Gimana tipsnya bertoleransi ketika ada 2 orang yang satu sama lain mengklaim dirinya benar? Benar versus benar, itu satu. Yang kedua dari akun Fitrahta, apa yang diperlukan untuk mencapai politik dengan keadaban? Politik keadaban masa kini. Jadi mungkin politik yang santun, yang bertoleransi. Karena apa yang kita lihat selama ini dari politisi itu malah kebalikannya. Terus yang ketiga dari akun M. Tommy U, sebenarnya pendidikan dan toleransi itu pasti ada asosiasinya. Tapi apakah ada hubungan kausalitasnya? Wah, ini kayaknya dosen pertanyaannya. Bahasanya literally which is tinggi banget nih buat aku pribadi. Oke, mau jawab yang mana dulu? Karena pertanyaannya
tiga dan pertanyaannya berat-berat. Yang pertama dulu deh, Iya, tadi ya. pertanyaannya apa? Yang pertama, gimana tips bertoleransi ketika ada dua orang yang mengklaim bahwa dua-duanya itu benar? Eh, Sebenarnya tujuan untuk melakukan pembicaraan itu apa gitu? Oh. Apakah memang dua pihak ini akan mencari jalan keluar, atau sebenarnya dua Mm-mm. pihak ini cuman ingin menunjukkan bahwa aku loh klaimku yang lebih Oh. benar, atau misalnya klaimku yang satunya aku lebih benar. Ya kalau memang Mm-mm. tujuannya untuk menunjukkan dan dalam tanda kutip pamer Mm. bahwa aku lebih benar, ya sudah, berarti Beda selesai kan? ya. Berarti goalnya udah tercapai kan, Tercapai. objektifnya. Nah, Oh. tapi ketika objektifnya Oke. adalah menentukan jalan keluar kayak gitu, Mm-mm. pasti harus dilihat nih. Jadi ketika misalnya pendapatmu lebih benar, Mm-mm. itu atas dasar apa kayak gitu. Mm. Misalnya terus evidence-nya apa. Kemudian kalau Oke. misalnya disandingkan dengan pilihan lain, opsi lain, itu Mm-mm. kita bisa ngelihat melalui pakai sistem pros and cons kayak gitu. Oh. Uh, Oh, benar juga sih, kayak ala-ala Sinek ya. Berawal dari why. Bukan dari iya, what the topic, tapi why you do the discussions ya. Apakah untuk pamer atau memang untuk menemukan jalan tengah ya? gitu. Sebenarnya kan ya itu Oke. sih. Sebenarnya kembali ke semuanya tergantung niat gitu. Niat untuk melakukan pembicaraan itu untuk apa gitu. Untuk ajang Oke. satu sama lain kayak gitu. Semoga Mm-mm. menjawab ya kayak gitu. Ini kayaknya dia masih penasaran, tapi ada dua Nah, pertanyaan sebentar ya, tanggung dari akun yang sama. Gimana sih posisi sekolah untuk mengajarkan toleransi? Karena sekolah ini kan ambivalen. Di satu sisi sekolah tempat orang bertemu satu sama lain, tapi di sisi lainnya sekolah juga bisa jadi otoritas yang melanggengkan intoleransi itu sendiri. waduh, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi, Gimana nih? jadi Dalam sebenarnya, 2 menit? siap. Gitu. Jadi mungkin kita ini perspektifnya dilihat dari siapa dulu kayak gitu. Oh. Kalau misalnya mungkin dari orang tua murid, Mm. ya harus Mm-mm. disadari bahwa sekolah ini bukan kotak Pandora gitu kan, yang Oke. istilahnya anaknya dicemplungin terus udah kita biarin aja gitu kan, terus nanti Mhm. tiba-tiba udah jadi presiden aja gitu. Ya Mm. bukan gitu kan gitu. Tapi kan sekolah Mm-mm. ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan uh, seseorang gitu kan untuk Mm-mm. mencapai titik dewasa kayak gitu kan. Jadi Mm-mm. menurut aku sekolah bukan satu-satunya lingkungan yang absolut membentuk siswa gitu. Dan kita Mm. tidak bisa kita sebenarnya bisa memilih juga sekolah seperti apa yang akan kita inginkan untuk menumbuh Oke. kembangkan anak kita gitu misalnya. Ini jadi parenting Oke. ya ujung-ujungnya gitu. Kelas parenting. Nanti ya kita buat part 2 Sabang Merauke. Iya, Mungkin lebih ke Cilebut Gondang Dia kali ya kan, kalau Sabang Merauke jauh banget ya. iya. Cilebut Gondang Dia ya segitu naik kereta tuh. Artinya kan sebenarnya ketika kita tahu bahwa sekolah itu punya potensi untuk melanggengkan intoleransi, kita secara Mm-mm. sadar, gitu kan? Kita secara Oh. sadar memilih sekolah itu untuk menjadi Oh. lingkungan uh, lingkungan tempat anak kita, adik kita, saudara kita untuk menumbuh kembangkan. Gitu. Tapi Oke. pernah nggak sih bahwa Mm-mm. perjalanan pembelajaran itu tidak cukup hanya di sekolah gitu? Apakah ketika pulang pernah Mm-mm. orang tua juga menanyakan atau merefleksikan kamu dapat apa di sekolah? Iya sih. Enggak sih. Itu pribadi ya? Aku nggak pernah. Papa aku kerja, mama aku kerja. Aku YouTuber. Gitu ya, Hey. luar biasa loh. Terus Jadi, ini tadi uh, kenapa? jadi menurut aku ini tricky ya, gitu. Ketika Mm-mm. bilang bahwa sekolah itu adalah satu-satunya tempat yang punya potensi untuk melanggengkan intoleransi kayak gitu. Sebenarnya tergantung sekolahnya juga, gitu. Iya. Dan intoleransinya bentuknya seperti apa. Kalau misalnya memang kita bisa mengidentifikasi ternyata, oh dia nih bener ternyata di sekolah adik gue Mm-mm.
terjadi intoleransi yang memberikan cukup tinggi. atau Mm-mm. setidaknya menanamkan nilai-nilai intoleransi nih kayak gitu. Mm-mm. Nah, berarti ya kita harus men-tackle-nya dari mungkin kalau pindah sekolah terlalu ekstrim ya kayak gitu. Mm-mm. Atau mungkin kita bisa men-tackle-nya dengan mengintervensi nilai-nilai tersebut di rumah kayak gitu Oh, atau di lingkungan luar oke. sekolah. Jadi Iya sih. nilai yang diterima itu tuh bukan nilai-nilai absolut yang ya udah lo terima aja telan aja gitu. Tapi ada Hmm, proses tadi berpikir kritis, kemudian memahami betul. konteksnya gitu. Bener nggak sih Dan gitu? Karena kan sebenarnya dan guru juga bukan sumber yang absolut juga gitu kan. iya, betul. Google aja bisa salah ya, apalagi bu guru ya. Exactly. Ini kayaknya cukup menjawab pertanyaan dari M. Tommy juga nih, yang tadi pendidikan dan toleransi pasti ada asosiasinya, tapi apakah ada hubungan kausalitasnya? Menurut aku sih cukup menjawab, tapi apakah Wildan akan menambahkan beberapa poin lainnya? Ada hubungan kausalitasnya pasti ya gitu. Mm-mm. Maksudnya karena kan kita juga pendidikan ini adalah salah satu platform tempat kita bertumbuh juga kan. Mm. Gitu. Jadi menurut aku sih iya, tapi ya tadi gitu, apakah uh, istilahnya tadi sih aku lebih memegang bahwa sesuatu tuh harus direfleksikan, sesuatu tuh harus didiskusikan kayak gitu. Ketika kita sudah memutuskan ini benar atau ini Mm. salah, itu tuh harus melalui proses diskursus gitu loh. Setuju. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh dicari jalan tengahnya ya, gengs. Tadi kayak bener yang diomongin sama Wildan, apa ya, kayak binary thing gitu loh, nggak hitam sama putih, tapi ada Mm-mm. Apa ya? Ada ada istilahnya kalau nggak hit. salah. Aku tuh ngomongnya binary teori binary, Ha, tapi ha, ya ha. mungkin buat teman-teman yang lebih jago di sana tolong ya koreksi aku. Iya. Terus nih tadi pertanyaan terakhir nih dari Fitrah Kak, apa yang diperlukan untuk mencapai politik keadaban masa kini? Waduh, pertanyaannya luar biasa ya. Iya ya, Politik ini peradaban masa kini. kini Aku mungkin sih politik yang sesuai dengan adil dan beradab gitu loh. Kan zaman sekarang politik itu ya stigmanya ini gimana gitu. aku menjawabnya sebagai seseorang yang awam ya. Maksudnya Oke. seseorang yang memang belum pernah terjun ke politik, cuman hanya Mm, melihat politik dari apa ya, dari sudut pandang orang awam lah kayak gitu. mm, Kalau mm, menurut aku politik itu kan berpihak ya, gitu. Jadi mm, mm, kita ngobrolin soal keberpihakan mm, gitu. Jadi ketika apa ya, ketika bagaimana mewujudkan politik yang beradab hari ini, mm, itu mm, sebenarnya juga tergantung kepentingan mana yang akan kita bawa. mm. Jadi kalau Seperti dihubungannya dengan toleransi, misalnya gimana? Di lain sisi kita politik itu keberpihakan, tapi di lain sisi ya harus ada toleransi juga. Itu gimana? uh, sangat kompleks sekali gitu. Tapi Mm-mm. ya tadi keberpihakan itu yang akan menentukan cara-cara kita untuk memperjuangkan sebuah isu gitu. Jadi kalau misalnya Oh, kita berpihak kepada misalnya, oke ini untuk kepentingan rakyat nih, gitu. mm-mm. Rakyat yang mana kayak gitu kan? Oh, Uh, oke, Kemudian ngerti-ngerti. impact-nya akan seperti apa gitu Mhm. ketika sebuah kebijakan diambil. Oh, oke. Ini Bagaimana? waktunya udah waktu sholat asar. Gak Oh nih. baik. Kita udah ini banget ya. Nah, Kita ada 1 jam, dan aku takut banget tiba-tiba mati nih. Boleh dong kasih pesan, kenapa Indonesia itu butuh program Sabang Merauke? Kayak closing statement. Indonesia butuh program Sabang Merauke untuk saat ini, gitu ya. Mm-mm. Tapi kami Mm-mm. berharap bahwa program Sabang Merauke uh, tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Alasannya Terus lu karena kerja di mana? Tanyanya gitu banget ya. Kayak temen, terus udah di mana dong? gitu banget, Alasannya binary kenapa? banget ya. Iya. Jadi alasannya sih kita pengennya Indonesianya juga sudah lebih toleran kayak gitu. Ah, Lebih oke. toleran, lebih lebih menjadi tempat yang nyaman lah untuk semua orang berpendapat,
hidup gitu, semua orang yang memahami hak dan kewajiban gitu. Jadi kenapa Sabang Merauke masih ada sampai hari ini ya karena hal yang diperjuangkan juga masih ada gitu. Itu toleransi. Oke, wah udah deh. Vote Wildan for Menteri Pendidikan 2028 aduh gue bego lagi matematikanya. 2004 tambah 5 2029. Aduh, Beda gak gua banget aminin ya kalau sama orang yang aminin. Beda banget sama orang yang kerja di dunia pertoleransian tuh kayak kalem, harus kritis, terus kayak ya juga ya dalam hati cuman kayak hashtag ngangguk. Bener juga yang diomongin selama ini, gue ngejarnya berantem mulu, tweet war jadiin konten bukan dimikirin buat critical thinking. Mungkin buat hiburan kali ya. Iya sih, tapi jadi stres sendiri lama-lama. Dulu buka sosmed ya untuk niatnya hiburan, sekarang jadi aduh gimana ya ngelihat yang kayak gitu-gitu. Atau gue harusnya nggak follow-nya udah lah ya, kucing-kucing aja ya, akun-akun kucing, akun-akun panda ya. Boleh. Taman Oke, Safari aja beli satu dapat Taman banyak. Safari. Iya, akun-akun kalau nggak akun-akun berhadiah lah, gue nyari giveaway. Siap. Jangan akun-akun yang berantem. Oke, Wildan, ada pesan terakhir? Yuk, ya kayak mau meninggal ya. Satu kali, Mas. Pesan terakhir buat teman-teman yang lagi nonton atau mungkin nanti ini bakal ditayangin di YouTube juga sih. Last. Aduh, pesan tuh kayaknya gue gimana gitu ya. Tapi ininya sih sebenarnya teman-teman jangan sedih gitu. Maksudnya teman-teman kita semua harus optimis dan banyakin piknik deh. Piknik kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah kembali. Buat aku orang Cilegon ke Citayam juga piknik. Pakai masker. Oke, Wildan, thank you so much ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang Sabang Merauke, bisa lihat di akun Instagramnya dengan follower yang banyak. Dan nanti katanya jam 4:30 atau jam 4 bakal ada ngobrol. Jam 5 ya? Oh sorry, jam 5 sama Mbak Ayu yang keren banget. Salam buat dia. Mudah-mudahan bisa kolaborasi berikutnya. Thank you so much ya Wildan. Thank you. Bye-bye. Bye.